Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rafutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya teman-teman, kali ini di video ini saya mau membahas judulnya tentang kekuatan simbol. Ya, kebaca ini kekuatan simbol. Saya belum lihat di Wikipedia ya definisi simbol apa, tapi kalau saya lebih mudah menafsirkan adalah simbol adalah sesuatu hal yang merepresentasikan sebuah konsep ya, sebuah pemahaman, sebuah arti, sehingga kalimat kata yang mungkin panjang bisa diwakili dengan satu simbol. Misalnya kalau Anda melihat simbol seperti ini ya, sama simbol seperti ini ya, ini nanti akan beda sekali kalau di dalam biologi. Nah, kemudian kalau yang paling gampang di toilet lah, di toilet kan ada simbol seperti ini dan simbol seperti ini ya. Jelas Anda lihat ini udah paham bahwa ini adalah untuk cewek ya, toilet cewek, dan ini adalah untuk cowok ya, pria. Jadi kalau ditulis kan harus membutuhkan tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5 ya. Tapi dengan simbol hanya cukup seperti ini Anda sudah paham. Dan simbol lebih universal ya, lebih universal. Ketika misalkan Anda nggak masuk ke sebuah toilet di luar negeri pakai bahasa Inggris dan Anda nggak bisa bahasa Inggris, di situ ada tulisan male, female, man, woman ya. Kalau Anda yang nggak bisa bahasa Inggris bingung, tapi lihat gambar tadi, oh ini cewek, oh ini cowok, Anda sudah langsung bisa paham. Semakin simbol itu dilahirkan dari satu mungkin satu culture yang mirip-mirip, maka dia akan lebih dipahami lintas budaya, lintas negara. Kayak misalkan saya bilang love, tresno, aisiteru, bogo ya. Cinta belum tentu bisa dipahami oleh orang yang bahasanya berbeda. Tetapi ketika seperti ini ya, gambar hati seperti ini, itu sudah tahu bahwa itu love ya, sudah tahu. Mereka akan menafsirkan dengan kata-katanya sendiri, tapi bisa diwakili semua kata-kata itu dengan simbol. Jadi sebetulnya kok ini agak lengket nih. Yang namanya simbol ini memiliki satu kekuatan untuk mempengaruhi orang lain, untuk memahamkan orang lain, untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, sehingga simbol-simbol ini sering juga dimanfaatkan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar ya. Jadi kalau Anda pernah dengar ada yang namanya subliminal message. Jadi satu pesan terselubung yang mungkin Anda tidak menyadari bahwa itu sebenarnya mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda. Dan kalau Anda setelah nonton video ini, nanti Anda jadi lebih waspada, lebih aware ya. Di TV-TV itu banyak sekali ya, di TV-TV itu banyak sekali. Contoh paling gampang di sini Anda bisa lihat ada satu simbol ya. Nah, ini apa ya? Mungkin Anda nggak paham ya. Tapi pikiran bawah sadar Anda itu akan memahami ini. Jadi Anda nggak perlu paham, tapi pikiran bawah sadar Anda akan memahami ini. Saya pernah melakukan beberapa eksperimen waktu saya masih tinggal di Purwokerto. Saya beri satu simbol seperti ini. Dari 10 atau 15 orang, katakanlah lebih dari separuh itu bisa langsung muncul satu kata sesuai dengan simbol yang saya maksud. Nah, ini adalah simbol ini saya buat berdasarkan salah satu teknik yang namanya sigil, sigil magic. Ada yang mengartikan bahwa sigil itu sebuah sihir ya, tapi kalau bagi saya itu adalah satu seni untuk membuat satu simbol sehingga bisa dipahami oleh bawah sadar seseorang. Tapi balik lagi tetap kadang ada limitasinya ya. Contoh paling gampang, ini sebenarnya simbol apa sih? Ini adalah, saya jelasin nih. Misalnya saya mau memprogram seseorang ya di ruangan itu supaya lebih rajin, maka sugesti yang pasti jelas adalah kata rajin gitu kan. Tapi kalau ditulis rajin, pikiran sadar Anda langsung mengkritisi, ngapain rajin, gaji gua kecil gitu lah, ngapain rajin sih, yang lain juga malas gitu kan. Nah, supaya lebih halus, tidak tendang, tidak dihambat oleh pikiran logis seseorang itu, makanya dibuat simbol saja. Nah, contohnya nih, ini yang saya dapat dari video sigil magic ya, bagaimana membuat simbol
Pertama adalah hilangkan huruf vokal. Karena huruf vokal itu bisa dihilangkan ya. Kayak misalkan SKR ya kan, Anda bisa tahu ini sekarang gitu loh, walaupun Anda sudah hilangkan huruf vokalnya. Jadi bisa untuk menyingkat, karena simbol harus seminimal mungkin, sepadat mungkin, sesimpel mungkin ya. Kalau terlalu rumit nanti nggak bisa dipahami. Jadi pertama hilangkan huruf vokalnya, rajin ini, sehingga tinggal huruf R, J, N. Nah lalu huruf R, J, N ini di mirror. Mirror itu kebalikannya. Seperti Anda kalau misalkan dicermin kan kebalikannya. Jadi R, J, N. Ini berarti mirrornya gimana? R, J, ya, gitu kan? Tuh kebalikannya N. N ini agak susah nih, saya bingung nih. Asem tenan. R, J, N. Pokoknya begitulah ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham lah. Ya, entah begini, entah begini. Nah, kemudian setelah Anda buat mirrornya, ini digabung. Ya, garisnya itu dihilangkan. Tuh. Saya hapus lagi deh. Sehingga jadi R, J, N. Ini disambung ya. Ini kan gini tuh. Jadinya gini ya. Nah ini saya bagusin dulu. R, J, N ya. Nah ini disambung. Ini disambung. Lalu Anda bisa buat simbol. Atau mungkin ini juga bisa disambungin. Ya, ini boleh Anda sambungkan ke sini. Dan ini bisa juga Anda hilangkan, karena ada satu garis Anda bisa hilangkan menjadi begini. Disambung ke sini. Tuh. Intinya gitulah, nggak bagus-bagus amat. Nah, Anda bisa cari di YouTube ya, Sigil Magic. Nah, ketika orang sering melihat simbol ini, dan mereka orang Indonesia tentunya, maka bawah sadarnya itu akan menafsirkan, akan langsung menafsirkan dan menggerakkan orang tersebut. Tapi repotnya adalah karena sebuah ilmu itu selalu netral ya. Dia seperti pisau, bisa digunakan untuk kejahatan, bisa digunakan untuk kebaikan. Maka kalau misalkan ini diganti pesannya menjadi jahat ya. Ya, misalnya dibikin pesannya adalah bodoh ya, bodoh. Ya berarti bisa juga kita memprogram orang untuk jadi bodoh gitu ya. Tinggal di kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi intinya adalah ini netral, mohon maaf kalau ada salah-salah ya, tapi mudah-mudahan Anda paham prinsipnya bahwa kenapa kadang kita membuat satu sugesti, kita menempel-nempel satu tulisan untuk menyemangati diri, untuk memprogram diri, kemudian tidak masuk ke bawah sadar karena sudah dianalisa. Nah, ketika dibuat sebuah simbol, maka proses analisa kritikal area kita akan lebih longgar sehingga bisa menyusup masuk ke dalam bawah sadar kita. Nah, silakan teman-teman bisa membuat simbol-simbol yang lebih kreatif ya. Bisa dengan cara ini, bisa dengan mungkin cara lain, bisa juga dikombinasikan dengan warna-warna ya, disesuaikan. Tapi ingat, saya pesan bahwa ini gunakanlah untuk hal-hal yang positif. Saya minta Anda juga melakukan sebuah eksperimen ya. Coba Anda lakukan eksperimen seperti yang saya lakukan tadi ketika membuat satu simbol, misalkan tadi RJN ya, rajin gitu kan. Terus Anda tunjukkan sebentar, terus minta, oke, dalam waktu 2 detik pikirkan satu kata gitu di kepala Anda yang pertama kali muncul ya. Itu kalau misalkan simbol ini efektif bekerja untuk orang itu tiba-tiba akan dia berpikir bahwa dia mengambil kata secara acak, tetapi ternyata bawah sadarnya mengarahkan dia akan kepikir rajin gitu loh. Nah jadi akhirnya kayak seorang mentalis gitu loh. Jadi mentalis pun sama ya. Misalnya ketika Anda itu sering ngomong menggunakan kata begini misalkan, jadi Bapak Ibu semua ya, bahwa segala sesuatu, tangan Anda sering seperti ini sebenarnya kan simbol ya. Ini simbol kalau misalkan angka berarti angka 8. Nanti kemudian kita minta, oke, silahkan pikirkan angka di kepala Anda dalam hitungan 3 detik, 1, 2, 3. Maka kemungkinan banyak orang yang akan memilih angka 8. Secara logis, mereka tidak merasa dipengaruhi, tapi simbol ini akan masuk ke dalam bawah sadar Anda. Jadi, ini bisa untuk persuasi, bisa untuk mengelabui, ya, bisa untuk komunikasi, bisa untuk marketing, dan macam-macam. Baik teman-teman semua, demikian pembahasan singkat ya tentang kekuatan simbol. Nanti Anda explore sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.